Maka kalau saya jadi gubernur nggak mungkin udah 10 tahun kemudian akan diambil. Kita putihkan supaya orang yang harusnya berhak mendapatkan ijazah tersebut karena keadaan tetap bisa mendapatkan. Kan pertanyaannya salah satunya soal konser dan lain sebagainya, kemudahan. Nah, kira-kira kalau Mas Pram dapat kesempatan untuk jadi gubernur, apa yang bisa Jadi yang paling utama adalah memberikan kemudahan perizinan. Tidak berbelit-belit dan juga harus ada kepastian mengenai kapan konser izin itu diberikan. Salah satu problem kita ketika kemarin 2 periode di pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali konser besar yang izinnya sebenarnya baru keluar 1 atau 2 hari sebelum hari H. Padahal tiketnya sudah terjual. Ini yang konser-konser besar. Itu nggak boleh terjadi lagi. Jadi harus dilakukan secara baik, direncanakan secara baik supaya baik para promotor maupun apapun lah, mereka juga tidak semena-mena menerapkan harga yang tadi dikritik oleh beberapa orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi transparansi terhadap perizinan menjadi hal penting dan sebenarnya kemarin sudah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Kapolri, kemudian juga Menteri Pariwisata untuk hal ini. Dan mudah-mudahan di pemerintahan baru ini dilanjutkan. Karena bagaimanapun ke depan konser-konser yang seperti itu akan berjalan dengan baik kalau memang izinnya gampang. Pasti kan juga lagi ramai konsernya Dua Lipa batal karena sebetulnya sih bukan karena perizinan tapi ada alasan keamanan lah. Kira-kira dari Pemprov sebenarnya bisa mengambil andil nggak sih untuk menyamakan promotor-promotor supaya punya standar yang sama? Ya ini harus bisa. Karena diadakan di Jakarta, maka pemerintah Jakarta bisa terlibat untuk itu. Jadi saya juga mengikuti Dua Lipa ya. Gini, kenapa batal? Salah satunya itu tadi, keamanan. Dan ini kan juga pernah terjadi. Padahal dia udah wira-wiri di Jakarta kan gitu, udah belanja beberapa makanan di Jakarta, di Singapura. Di Singapura kenapa mereka merasa aman nyaman? Karena itu tadi terproteksi, termasuk pada saat konsernya Taylor Swift pada waktu itu. Sehingga dengan demikian memang sudah waktunya Jakarta sebagai kota global, pusat bisnis dan juga pusat budaya nasional untuk hal-hal yang berkaitan dengan konser harus dilakukan perbaikan. Dan itu Pemprov sebenarnya bisa terlibat. Mas, ini soal survei kemarin kan sudah sampai angka 38%. Tapi kalau mau satu putaran minimal harus lebih dari 50%. Yakin nggak bisa sampai angka itu dan gimana caranya Mas? Waktunya tinggal sebentar lagi soalnya. Ya waktunya masih 20 hari. Kurang, 19 hari. Dulu ketika saya memulaikan dari 0,1%. Dan apa yang saya lakukan hari ini tidak mengurangi, walaupun surveinya sekarang relatif sudah di atas. Hari ini pun saya masih 11 titik. Habis ini masih 2 titik lagi. Jadi artinya apa? Saya akan fight dan tetap bekerja seperti biasa. Survei itu hanya menjadi acuan bagi saya. Tapi target ada Mas, misalnya ya udah angkanya di atas 50% kalau dari ya kita harus fight untuk itu. Maka sekarang ini yang ada dalam pikiran saya, mudah-mudahan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh daerah berjalan dengan baik, transparan dan juga tidak ada yang katakanlah menggunakan politik uang. Maka kami di tim pasangan nomor 3 akan membentuk Satgas Money Politik dan Politik Uang yang akan beberapa relawan tergabung di dalamnya termasuk ormas-ormas yang memberikan dukungan kepada saya. Mas, debat kan sebentar lagi. Tanggal 17. Hampir 1 pekan lebih lah. Tapi isunya kan soal tata kota. Kalau Pak RK pede banget katanya itu bidangnya dia. Mas Pram gimana? Kan dari dulu pede terus. Saya memang nggak pernah pede, saya nyantai aja. Saya minta diserang nggak ada yang nyerang saya. Malah Bang Dul yang diserang terus, jadi saya nyantai aja. Oh, jadi apapun isunya? Apapun isunya. Mas, sama ini solusi tebus ijazah untuk ijazah siswa yang masih ditahan sekolah dari Mas Pram sama Bang Dul gimana? Jadi Presiden Prabowo sudah mengeluarkan PP tentang memutihkan atau mencairkan piutang
bagi UMKM. Ini gagasan ide yang sangat bagus sekali dan sebagian akan terjadi juga di Jakarta. Di Jakarta setelah saya cek bukan hanya piutang UMKM yang jadi problem, tapi banyak juga yang personal, orang-orang yang tidak mampu, yang ijazahnya tertahan bahkan ada yang 10 tahun. Ijazah SD, SMP, SMA. Maka kalau saya jadi gubernur nggak mungkin udah 10 tahun kemudian akan diambil. Kita putihkan supaya orang yang harusnya berhak mendapatkan ijazah tersebut karena keadaan tetap bisa mendapatkan. Kalau nggak akanlah ditebus. Berarti artinya penerapan PP itu bisa diterapkan untuk bisa. Uang PP-nya aja bisa untuk UMKM, kenapa untuk personal yang dianggap orang tidak mampu tidak bisa diputihkan? Saya akan putihkan. Ini kan tinggal 20 hari lagi Mas kampanye. Sudah ada agenda kah mau makan bareng sama Pak Anies? Saya sekarang konsentrasi untuk keliling. Malam ini masih ada 2 lagi. Saya hari ini, pagi ini, hari Sabtu ke Glodok untuk pergi minum kopi di Taki. Kemudian yang kedua potong rambut, yang ketiga saya memutari pasar ini, menemukan banyak hal yang tidak pernah saya lihat selama ini dan saya bayangkan, termasuk karena tradisi di Jakarta di tempat ini adalah lepas burung. Tadi saya juga melepas burung. Ini adalah simbol-simbol budaya sebenarnya, simbol-simbol budaya yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat, hampir semua orang mempercaya itu. Bagi saya pribadi mudah-mudahan ini menjadi energi yang positif, ya. Mas Pram tadi sempat ke pasar juga, tadi ada ini nggak aspirasi yang ditangkap dari para pedagang? Jadi tadi saya menanyakan di pasar dan beberapa toko, rata-rata omsetnya sebenarnya masih stabil. Karena apalagi sekarang ini kan banyak turis yang sedang berkunjung ke tempat ini, banyak sekali mereka, dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah, diperbaiki dan sebagainya. Rata-rata itu yang jadi permintaannya. Durasi debat yang wacananya akan bertambah begitu? Durasi debat mau bertambah berkurang buat saya nggak persoalan. Mau dibuat debatnya lebih lama lebih seru, saya sih oke-oke aja. Saya tadi belanja untuk istri saya. Selama ini istri saya kalau yang selama saya jadi calon gubernur ini belanjanya tempe, tahu, seperti tadi makanan kesukaan dia. Ketika saya pulang dia happy banget, ya. Mas Pram, udara yang masih semeraut, solusinya apa nih Pak? Ya nanti kita perbaiki, kita rapikan. Karena ini yang termasuk yang diminta oleh para pedagang di sini. Mas Pram bawa Roy Martin mau ngait suara emak-emak kah atau gimana nih? Bang Roy sama saya berteman, bersahabat lama, termasuk dengan Pak Bambang Sunarko ini. Memang yang namanya legend tetap legend aja. Jadi lihat aja semuanya pengen foto sama Bang Roy. Mas Roy, ditanyakan, saya ajak Mas Roy karena apa? Memang legend, memang ganteng. Jadi udahlah, saya doakan tetap gantengnya seumur hidup buat Mas Roy ya. Ya, minimal karismanya nular sama saya. Makasih ya.